Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini saya akan informasikan untuk bisa berbagi ya. Pertama itu kita kan sering tahu ya bahwa di perumahan-perumahan yang tidak begitu luas ya, dengan luasan kurang lebih 100 meter persegi, biasanya di belakang itu dia ada tempat untuk jemuran. Nah, yang senang dengan memelihara hewan ya, di situ nanti ada informasi yang bisa bermanfaat. Kita lihat ya. Baik, sekarang sudah ada di tempatnya, di rumah yang cukup sederhana, namun saya lihat terjaga kebersihannya. Oke, kita balikkan sekarang. Nah, ini kita naik ya. Sekarang kita naik. Ini nah biasa nih ada jemuran. Nah, terus di sini ada tandon juga, ada filternya gitu ya. Terus ini ada ruangan. Nih, ada ruangan kayaknya ini kamar mandi. Kita buka ya. Oh, ya, betul kamar mandi nih. Oke. Oh, kembali. Ini ada mesin cuci untuk cucian. Terus di sini jemurannya ya cukup antik juga ini kreasinya. Ini bisa untuk gantung, juga bisa untuk jemuran. Namun tidak kena sinar matahari langsung ya. Jadi masih ada atap dan hawanya memang kalau ditaruh sini pakaian cepat kering sih. Nah, ini tapi di sini ada sebuah tempat ya yang tadinya didesain katanya untuk cuci-cuci. Namun di sini diberi pintu. Kita lihat, wow, ternyata kok ada ayamnya. Nah, ini dia. Ada ayam jago sama ini ayamnya kayaknya petelur. Nanti kita lihat secara mendalam. Nah, baik ya, kita sekarang memang posisinya ada di tempat ini ya. Ini lantainya cukup bersih, granit ya. Namun ini kok ada hewan. Nah, mengapa dia ditaruh di sini gitu ya? Karena ini memang kita lihat nggak ada tempat lagi gitu ya. Nah, usut punya usut, ayam ini dipelihara sejak kurang lebih ya setahun yang lalu, dan setiap harinya itu bertelur. Nah, jumlah ayamnya kita coba lihat. Kita buka dulu. Wow, ayamnya 5. Oh, ini ada jagonya 1 ya. Kita lihat ya. Nah, 5 ayam ya. Pemirsa, apakah ini ayam-ayam di sini di tempat-tempat yang dekat cucian apakah tidak berbau ya? Nah, kita lihat tempat makanannya di luar. Terus ini ada salurannya. Oh, yang sana ini salurannya enggak boleh buntu ya, karena mungkin paralonnya nanti kita lihat di bawah itu cukup besar ya, sehingga ada beberapa tumpahan daripada makanan-makanan itu akan disemprot ya. Terus ini ada selang ini bisa mengucurkan air ya dengan debit yang cukup lumayan deras. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kerannya kita buka dulu. Nah, tuh kita buka kerannya, kok nggak keluar. Ya, ini sudah ada airnya. Dia bisa mencuci air ini, bisa menggelontor kotoran-kotoran yang ada di sini. Itu mungkin fungsinya. Terus kemudian, nah kita lihat stok makanannya. Oh, di sini ada makanannya. Ini makanannya ayam. Ini dia.
makanannya ayamnya kayaknya wangi nih. Ini ada campurannya sehingga kotorannya itu tidak berbau. Oke. Dan ini diberi makanan ikannya ayamnya makan. Oke. Kita akan masuk lihat ke kandangnya ini. Ini ayam-ayamnya ini lagi jagonya. Ternyata di sana ada cara mengambil telurnya begini. Ini telurnya nih. Ini cara mengambil telurnya nih. Telurnya kita ambil. Ya, diambil dua dulu. Ayam-ayam ini jarang sekali, dan bukan jarang, tidak pernah kena penyakit ya. Memang kita tidak mendesain khusus, tetapi secara kalau saya amati, dia sirkulasinya itu cukup bagus, sirkulasi udaranya. Terus pencahayaannya juga, ini ada cahaya di sini, langsung kena sinar matahari kan kalau sore. Jadi dia tidak lembab, bawahnya tanah ya. Terus atasnya itu juga agak tinggi ya, sekitar 3 meter lebih lah, sehingga udaranya bagus. Terus di situ juga ada pedangkringan itu ya, ada tempat untuk menangkring ya. Pemirsa, itu informasi berbagi yang sederhana dan sifatnya hobi juga. Jadi intinya jangan sampai kita aktivitas memelihara ayam ini mengganggu keluarga kita, karena kan keluarga kita di bawah, ini kan yang di atas. Dan karena lokasinya sempit ya, bukan sempit ya, memang sebenarnya harus di pelataran yang luas, tetapi di setiap perumahan yang kecil pun kalau dia ada tempat, terutama di atas ya, supaya tidak mengganggu aktivitas keluarga dan diupayakan tidak berbau. Itu karena makanannya, membantu makanannya itu ya, kita beli aja makanan di tempat hewan itu ya, yang jual makanan ternak, beli aja untuk petelur gitu ya. Nah setelah itu kita campur M4 ya, dosisnya sedikit aja, 0,2 cc kalau nggak salah, ditetesi aja, terus sama air sedikit, diciprati, jangan banyak-banyak, airnya juga hampir sama, tetesan-tetesan aja, terus dikasih gula sedikit. Nah itu bisa kayak wangi gitu ya baunya. Nah dia tidak meredam bau. Nah ini tanahnya pun itu tercampur, dia menguraikan gitu. Nah, karena tidak ada air dan tidak lembab, sehingga dia senang gitu ya, tidak ada bau gitu. Ya ada sedikit-sedikit bau, tapi kan ini lokasinya di atas, anginnya juga kencang ya, ini loh, nah, gitu ya loh. Nah, sehingga hilang gitu ya baunya. Nah kemudian kita bisa memetik hasil yang cukup lumayan. Tiap hari dia bertelur 5 gitu ya. Begini, awalnya begini ya, saya cerita sedikit. Kita harus memilih bibit yang baik ya. Artinya ayam petelur itu kalau bibitnya baik, dia bisa lifetime bertelurnya itu agak panjang. Nah, ini sudah 1 tahun dia bertelur terus. Mudah-mudahan bisa sampai 2 tahun lah. Nah, itu harapannya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Terus untuk dicampur jago itu tidak, karena saya suka bunyi keluruknya itu dia berbunyi saat subuh gitu ya. Terus pagi hari, bahkan sore gitu dia berbunyi sesenang. Nah, terus kemudian saya sampaikan juga untuk tanahnya itu, kalau ini sudah ada 4 bulan belum saya ganti, nanti akan kita ganti, karena di bawahnya itu keramik ya, sehingga dilapisi terpal lah.
tanah, terus kalau mau ganti kita seret aja terpalnya, sehingga saya taruh di pot, kemudian menjadi rabuk atau pupuk lah untuk tanaman. Nah, saya punya tanaman untuk masih kecil, saya masih coba-coba juga, hasilnya tumbuh subur ini. Kita lihat ya. Nah, ini ada apukat ini ya. Ini apukat. Tuh, ini cukup besar. Oh, dia gemuk ini. Bagus ini, hijau. Terus ini bidara. Bidara ini tumbuh subur juga. Nah, ini ada bayam merah ini. Ya. Di bawahnya saya kasih pring atau bambu kuning gitu loh. Nah, ini sudah cukup besar sampai ke atas, ini sudah hampir 6 meteran ini. Tadi saya sudah sebutkan apa manfaat-manfaatnya untuk apa berternak ayam petelur. Apabila tempatnya sempit tidak apa-apa ya, asal sirkulasinya memenuhi, ayamnya juga bisa bertelur terus, itu menguntungkan sekali. Bahkan limbah makanan ya, misalkan ada sisa nasi ya, kalau orang-orang biasanya dijadikan dijemur karak gitu ya, atau sisa lauk atau ikan-ikan ya, saya cacah jadi kecil gitu ya, atau sayuran-sayuran yang sisa itu jangan dibuang, dicacah kemudian dicampur dengan makanannya. Dan saya coba beberapa kali itu nggak masalah itu, dia membantu sehingga bagus untuk apa namanya, jadi nggak ada limbah lah, nggak ada limbah di sampah gitu ya, sehingga membantu sekali dari sisi pengeluaran juga bisa membantu karena makanannya tidak sering-sering beli gitu ya. Nah, tapi ini harus hati-hati. Kalau nutrisinya tidak terpenuhi, bahkan bisa dia macet, tidak bertelur. Nah, tapi ayam petelur itu senang makan. Jadi jangan terus dikasih makan. Karena kalau kegemukan, dia juga nggak baik. Dia ya kalau kurus juga nggak baik. Jadi kita kasih makan itu porsinya ya pagi sama sore. Atau diatur sendiri supaya dia itu tidak kegemukan lah. Itu tips-tipsnya. Banyak juga manfaat lainnya. Jadi kalau misalkan di dalam situasi PPKM ini atau situasi yang semi lockdown lah, kita jarang ke pasar, nggak boleh ya, kita takut juga ketemu banyak orang. Nah, ini untuk membantu lauk pauknya, telur itu bisa diupayakan sendiri, diswadayakan sendiri, dicobalah ya, ternyata bisa menghasilkan. Sekian dulu ya, kita nanti akan berbagi banyak hal, mungkin saya juga akan belajar kepada panjenengan semuanya, jadi kita bisa sharing, saling tukar informasi. Ikuti terus channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.